karena sudah masuk musim hujan, jadi ada teman kita yang sakit. Buat kalian semua tetap jaga kesehatan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita doa dulu. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, anak-anak bapak silakan untuk berdiri. Nyanyi dengan penuh semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Globalisasi, lebih tepatnya tentang kerjasama negara Indonesia di Asia. Nah, pada hari ini kita masih tetap belajar di globalisasi juga, tapi kita nanti muatan pembelajaran kita ada SBDP dan PPKN. SBDP itu nanti kita akan mengenali yang namanya reklame, apa saja itu bagian-bagian reklame, ya kan. Kemudian kita akan belajar PKS tentang keberagaman ekonomi di daerah kita. Baik, kita mulai ya. Ini globalisasi. Bapak bacakan, anak-anak Bapak tolong disimak. Globalisasi, berkembangnya teknologi informasi, kemudahan transportasi, kerjasama nasional dan internasional, perekonomian yang terbuka dan maju, kegiatan ekspor impor barang luar negeri memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, proses mendunia. Jadi kita bisa melihat dunia luar hanya di rumah. Dengan apa? Dengan televisi misalnya. Itu juga termasuk dari salah satu perkembangan globalisasi. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke inti pembelajaran kita, yaitu tentang reklame. Coba anak-anak perhatikan semua di depan. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Batik Indonesia sudah mendunia. Ini membuktikan bahwa produk Indonesia mampu bersaing di era globalisasi. Bagaimana produk batik bisa mendunia? Coba kalian perhatikan ketiga gambar yang ada di depan. Apakah kalian mengenali ketiga tokoh yang ada di depan? Yang pertama kalian kenal? Nah, yang kedua? Tahu? Tahu siapa? Iya, Barack Obama. Siapa itu Barack Obama? Presiden Amerika Serikat. Mantan presiden ya, sekarang bukan Barack Obama lagi. Yang ketiga siapa? Tahu ya? Nggak kenal. Nah, jadi anak-anak sekalian, ketiga tokoh di depan ini adalah tokoh-tokoh internasional yang sangat terkenal. Yang pertama ini adalah namanya Nelson Mandela. Dia adalah mantan presiden Afrika Selatan ya. Kemudian ini tadi kalian sudah tahu Barack Obama, dia mantan presiden Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah Bill Gates. Tahu Bill Gates? Dia adalah penemu Microsoft, orang terkaya di dunia. Jadi ketiga
menjual sama mancanegara. Ayahnya menggunakan reklame untuk mempromosikan batiknya. Nah, dari yang sudah dibaca oleh Andri tadi, di sini ada sebuah cerita ya, cerita singkat tentang Hani dan ayahnya. Hani itu adalah anak dari seorang pengrajin batik. Dahulu usaha ayahnya itu kecil, belum maju. Tapi semenjak dia menggunakan reklame, usahanya bisa mendunia, sehingga bisa terjual hingga mancanegara. Mancanegara itu artinya barang dia itu, produk dia itu bisa dia jual sampai keluar negeri. Nah, menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Jadi kata-kata kuncinya adalah reklame itu ada gambarnya, ada tulisannya, bertujuan untuk menyampaikan informasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi seperti ini adalah contoh reklame yang digunakan oleh Ayah Hani. Coba kalian perhatikan semua ke depan. Berikut ini adalah contoh reklame batik Ayah Hani. Yang kalian saksikan di depan. Apa judulnya dari reklame tersebut? Nusantara Batik. Kemudian ada subjudulnya, ini bacanya, menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Kemudian ada gambarnya, dari kain, baju dan sepatu. Ternyata ada sepatu yang bermotif batik. Kemudian ini apa? Orang pintar pilih batik Indonesia. Ada bermacam-macam motif batik. Bagaimana menurutmu reklame batik Ayah Hani? Menurut kalian bagaimana? Sudah sangat cantik belum? Nanti ya, bagus ya. Coba kalian perhatikan dengan bersama bagaimana ciri-ciri reklame dan apa sih tujuan dari reklame. Nah, ini ciri-ciri reklame. Coba dibaca dulu Kevin yang kuat. Ya, ciri-cirinya. Ya. Oke, cukup dulu. Kita bahas dulu satu per satu. Ciri-ciri reklame. Yang pertama tadi apa? Ya, informasinya jelas dan mudah dimengerti. Dia menggunakan bahasa Indonesia. Coba kalian bayangkan kalau reklame itu menggunakan bahasa daerah yang tidak kalian mengerti. Misalnya bahasa Dayak. Susah kan? Kita nggak tahu apa yang dimaksud dari reklame tersebut. Kemudian yang kedua apa lagi? Ya, memuat informasi yang benar. Jadi reklame itu adalah informasi yang benar, bukan informasi yang salah. Kemudian yang ketiga, ya, menarik perhatian orang. Reklame itu dibuat dengan sedemikian rupa menggunakan gambar dan tulisan yang diharapkan bisa menarik perhatian orang. Yang terakhir adalah mudah. Ya, kata-katanya simpel aja, mudah diingat. Kemudian tujuan reklame, coba baca dulu, Rio. Tujuan reklame untuk menyampaikan informasi sebagai media promosi dan promosi jasa, menarik perhatian masyarakat, menarik masyarakat untuk membeli suatu produk, mengajak menghimbau masyarakat untuk mengetahui informasi yang bertujuan pada reklame. Nah, ya, bagus. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Tujuan dari reklame. Yang pertama apa? Untuk menyampaikan informasi. Ya, ini dia tujuan utamanya, menyampaikan informasi. Kalau kita punya suatu produk jualan, kita ingin jualan kita itu bisa laris, bisa orang lain tahu, kita menggunakan yang namanya reklame. Supaya orang lain yang di luar sana bisa tahu apa yang kita jual, apa yang kita jual. Kemudian yang kedua, sebagai media promosi produk atau jasa. Jasa apa? Misalnya jasa bengkel, jasa penjahit segala macam. Mereka menggunakan reklame untuk menjual jasanya, ya kan? Kemudian yang ketiga, menarik perhatian masyarakat. Ini sama seperti ciri-cirinya tadi yang harus menarik. Yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Ya, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Misalnya kalau kalian jalan-jalan ke Starbucks, kalian lihat ada reklame bakso ceker, ya kan? Kalian menarik. Kenapa menarik? Karena gambarnya menarik.
dibuat sedemikian rupa, gambar baksonya dibuat besar, ditaburi cabai-cabai sehingga mengubah selera, ya kan? Jadi menarik untuk kalian membeli sesuatu tersebut. Yang terakhir adalah ya, jadi reklame ada juga reklame fungsinya mengajak ya atau mengimbau masyarakat. Misalnya reklame tentang memakai helm ketika berkendara. Ini penting ya, himbauan untuk masyarakat. Nah, sekarang kita masuk lagi di sini ya. Jenis-jenis reklame. Jadi reklame itu ada berbagai macam. Yang pertama, apa itu yang pertama? Poster. Poster adalah reklame berupa gambar dan tulisan pada Selebaran kertas dan ditempel di dinding atau permukaan sadar lainnya. Jadi poster itu dia kecil ya, paling sebesar seperti ini. Dia kecil, kemudian dia biasa ditempel di dinding-dinding ya, di tempat yang datar seperti ini. Ini adalah poster apa? Membaca adalah jendela Dunia. Coba kita lihat kembali di ciri-ciri poster tadi. Ciri-ciri poster yang pertama ada tuh tulisan, kemudian ada gambar dan tulisannya harus mana? Kalau ini menarik apa enggak? Dan dengan membaca akan-akan dia terbang ke angkasa, ya kan? Kemudian yang kedua adalah spanduk. Apa itu spanduk? Yang memanjang yang menampilkan simbol, logo atau pesan lainnya dipasang melintang di depan toko, pinggir jalan atau di antara dua tiang. Ya, jadi secara singkatnya spanduk itu dia lebih besar daripada poster. Dia terbuat dari kain. Kemudian dia biasa dipajang di antara dua tiang ya. Kalau kalian lihat di luar sekolah kita itu ada spanduk ya. Spanduk tentang menjaga kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Nah, itu termasuk spanduk. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya billboard. Mungkin ini jarang terdengar, tapi coba kita baca dulu ya. Billboard adalah jenis reklame promosi iklan yang besar. Ya. Pemasangannya di luar ruangan, berada di posisi tinggi dan berukuran besar. Nah, kalau billboard ini umumnya dia menampilkan iklan suatu produk dari sebuah toko, ya. Di situ apa? Toko siapa itu? Toko Iwan. Jual apa? Hari mie gelas. Indomie ya. Jenis-jenis Indomie. Yang terakhir adalah baliho. Apa itu baliho? Coba kita baca sama-sama. Baliho adalah sarana media promosi yang berukuran besar, terletak di luar ruangan yang atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Iya. Jadi kalau pernah nggak kalian lihat baliho? Kalau kalian jalan-jalan di kota, biasa di lampu merah itu, simpang lampu merah ada reklame yang sangat besar. Itu namanya apa tadi? Baliho. Ya, baliho. Ingat ya, baliho. Nah, ngomong-ngomong soal reklame, kita kembali lagi kepada kisah ya, kisah Hani dan Dwi. Ini ada di buku kalian, silahkan kalian baca tadi ya di halaman 18. 18, silakan kalian baca masing-masing selama 5 menit ya. Bapak kasih waktu, silakan membaca semuanya. Sahabat tak terpisahkan, Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu apa sih bersama. dari inti dari cerita yang kalian baca tersebut?
tentang sahabat atau kisah tadi. Kira-kira di situ siapa saja sih tokohnya? Sihani dan Dwi. Bagaimana tentang persahabatan mereka? Tidak terpisahkan. Kemudian ada nggak sih perbedaan di antara Sihani dan Dwi? Ada. Apa perbedaan mereka? Kelompok 3 dulu Bapak tanya apa sih perbedaan mereka di situ? Ya, kemudian satu lagi Dwi. Nah, ada di situ orang miskin. Dwi adalah anak kemulan. Nah, dari situ kita bisa melihat adanya keberagaman ekonomi, perbedaan mata pencaharian orang tua. Kalau Sihani dia adalah anak pengusaha yang sukses, pengusaha batik. Kemudian Dumilani anak apa? Anak dari penjajah kue atau penjual kue. Walaupun mereka berbeda-beda, berbeda latar belakang, berbeda kehidupan sosialnya, tapi mereka tetap bersahabat. Ya, Sihani walaupun kaya dia tidak sombong, dia tidak pernah mengejek Dwi. Begitupun Dwi, walaupun dia tergolong ekonomi yang sederhana, tapi dia tidak malu, tidak minder ya berteman dengan orang kaya. Nah, saudara, setelah kita baca tadi, kita akan mengambil ini ya, beberapa contoh sikap menghargai keberagaman ekonomi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, baca dulu Putri. Nah, ini yang poin pertama, saling menghargai dan menghormati profesi yang beragam ya. Kemudian yang kedua, coba baca dulu Frida. Jangan di dalam itu bilang mainnya. Iya, mencontoh keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus senantiasa bekerja keras, ya, tidak boleh mengeluh. Kemudian yang ketiga, coba baca dulu yang perempuannya, Kamila. Nah, menumbuhkan sikap persaingan yang sehat ini kalau dia sama-sama mempunyai profesi yang sama, misalnya sama pedagang. Sama pedagang tidak boleh saling kurang, saling mengurangi, harus sama-sama bersaing secara positif. Kemudian yang keempat, baca dulu Nabila. Nah, ini yang paling penting, menghargai ya. Kalau orang lain sudah mencapai tingkat kesuksesan, kalian tidak boleh iri. Kalian juga bisa seperti itu, asalkan kalian bekerja keras. Kemudian yang kelima, mau baca dulu, Adelia. Ya, berteman dengan siapapun tanpa melihat kegiatan ekonomi orang tuanya, tanpa melihat pekerjaan orang tuanya. Jangan hanya karena orang tuanya seorang tukang becak, kalian nggak mau berteman. Ya kan, nggak boleh kayak gitu. Atau orang tuanya tukang ikan, kalian mau berteman. Ada yang kayak gitu di sini, kita coba. Ada ya, semua berteman tanpa pandang ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah sama-sama baca. Ya, mengucapkan terima kasih kalau di sini kepada petugas medis ataupun dokter. Tapi kepada siapapun ya, kepada siapapun yang membantu kita wajib ucapkan terima
kedua, kalian akan buat poster tentang keberagaman ekonomi di lingkungan kalian. Apa-apa aja keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan kalian. Anak-anak Bapak silahkan diskusi ya, diskusi dengan kelompoknya. Waktu kita ada 40 menit ya, 40 menit untuk mengerjakan dua buah produk ya. 40 menit. Silakan kalian kerjakan secara berdiskusi dan jangan lupa ya. Apa tuh? Ya, jangan lupa ya dikerjakan dengan rapi ya, karena kita akan membuat poster. Oke, silakan dikerjakan. Dan ini aja. Nah. Harus kalian pikirkan terlebih dahulu apa kira-kira ide kalian, gagasan kalian tentang narasinya dan juga gambarnya. Bapak harap semuanya diskusi dengan tertib ya. Jangan ganggu kelompok yang lain, tetap di kelompoknya. Ya, masing-masing harus mengeluarkan ide gagasannya. Jangan ada yang tidak ikut, ya, jangan ada yang tidak berpartisipasi.
tinggal berapa menit lagi ya? 30 menit lagi ya. Jadi sudah dapat semua, tinggal proses membuat posternya. Ingat ya, gambarnya harus sesuai dengan narasinya yang akan kalian buat. Apa yang ingin kalian sampaikan di situ? Anak-anak untuk di LKPD yang pertama, itu kan kalian buat tentang produk ya, produk. Nanti bacaannya kalian buat semenarik mungkin produk makanan. Misalnya tadi ada yang buat donat ya Bapak lihat ya, donat buat manis dan lezat, gitu ya, atau kata-kata yang menarik yang lainnya, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kalian. Ya kan? Kalau ada tadi yang buat keripik singkong buat, kerennya dan gurih, bikin ketagihan, boleh. Buat kata-kata seperti itu, kata-kata yang menarik ya. Masih ada 20 menit lagi ya anak-anak ya. Kalau ada yang sudah selesai, lanjut di LKPD yang kedua ya, tentang keberagaman ekonomi. Setelah itu nanti akan kalian hias ya, kalian hias.
Belum. Ya. Dicek, ya dicek. Ini yang bawa kan, yang bapak suruh kemarin? Iya bawa. Dicat, diwarnai. Ya. Silahkan. Sudah bisa dihias tadi yang video pertamanya ya. Boleh. Dua. Kawan yang lain ya, udah bisa sambil mewarnainya ya. Kalau kira-kira waktu kita nggak cukup, sekalian siasati. Kawan yang sambil menggambar, satu lagi sambil mewarnai. Jadi siap-siap. Dua. Nah, seperti ini ya. Sambil menulis, sambil mewarnai kawan kelompoknya. Cepat siap.
Dah, dia iri kalau saya. Ditandain aja dulu warnanya biar gampang. Ini kuning, ini coklatnya, ini coklat terang. Ini nanti aku juga. Apa kan terbuat? Waktu kita tinggal 10 menit lagi anak-anak. Sudah siap? Satu lagi ya. Silahkan diwarnai ya. Diwarnai seindah mungkin. Ya. Nanti yang gambar yang indah kita pajang. Iyalah. Poster kan kita pajang lagi ya.
Enggak dikasih. Nanti dia jelasin di depan aja. Sini. Beda sini kali tuh. Ini. Gosong. Enggak, itu full coklat dengan donatnya. Baik anak-anak, waktu kita sisa 5 menit lagi ya. 5 menit lagi Bapak akan terpilih untuk memantau tugas kalian. Mudah-mudahan sudah tinggal sedikit lagi ya. Nomor 1. Oke, nanti kita akan presentasi ya. Kelompok 2. Ya, sedikit lagi ya. Ingat ya, 5 menit lagi. Kelompok 3 yang sudah tinggal buat narasinya. Kelompok 4 ya, sudah 5 menit lagi Bapak Ara sudah semua. dihiasi lagi. Masih ada 2 menit lagi waktu kita.
kita sudah habis ya? Sudah habis? Oke, silakan disimpan alat-alat tulisnya. Kelompok 4 sudah siap tugasnya? Nah, kelompok 3 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, baik. Nah, sebelum kalian presentasi ke depan menunjukkan hasil kerja kalian, silakan diskusi dulu ya, diskusi dulu apa yang kalian buat, ya kan? Supaya nanti nggak kaku ke depan, kalian kira-kira kalian buat itu apa yang kalian buat, kemudian narasinya apa manfaat dari hasil yang kalian buat tersebut ya. 1 menit sebelum bapak suruh presentasi ke depan ya. Apa aja kira-kira manfaat dari yang kalian buat tadi? Dan silakan duduk semua yang rapi, duduk yang rapi, kita akan mulai presentasinya. Ya, duduk rapi dulu semua. Boleh berdiri dulu sebelum kita presentasi. Ya, berdiri ya, berdiri. Berdiri semuanya, berdiri anak-anak, berdiri. Dan pegang punggung kawannya. Ya, pegang punggung kawannya. Saling pegang punggung kawannya. Buat berbaris ya, buat berbaris. Ya, berbaris kayak gini. Baris kan, baris. Balik badannya. Agri di depan, baris. Saling berbaris ya. John pegang. John pegang sini. Agri jangan nengok ke belakang. Pegang bahu. Saling berbaris. Dan saling berbaris. Silahkan pijit punggung kawannya. Kawannya capek, pijit punggung kawannya. Gantian dia. Dan saya balik ada lagi gantian. Dia tadi masuk ke kawan. Nah, pijit. Bilang sama temannya makasih ya. Makasih. Oke, silahkan duduk kembali. Tangan kita semua. Ya, baik. Sudah rapi semua. Kelompok 4, 3, 2, dan kelompok 1. Bapak mulai dulu ya. Presentasi dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2 ke depan. Semuanya ya, semuanya tampil. Tiga. Semua. Kasihan kalau cuma 1. Kita masuk ke YouTube ini ya. Jadi semua tampil. Sini. Kelompok 1, 3, dan 4 perhatikan. Nanti akan Bapak tanya. Kira-kira punya warna sudah bagus atau belum? Silahkan nanti sampaikan kritikannya. Silahkan kelompok 1. Ya, tunjukkan ke kamera. Iya. Mereka buat produk ya, poster produk tentang apa itu kelompok 2? Ya, singkong crispy. Kemudian apa tuh narasi di bawahnya? Renyah dan gurih. Silahkan kelompok 1 kasih tanggapan dulu terhadap penampilan dari kelompok 2. Menurut kalian sudah bagus atau belum? Ada yang kurang gambarnya, mungkin warnanya, silahkan ditunjukkan kelompok 1. Nino, bagaimana Nino, sudah bagus? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk kembali. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silahkan sekarang kelompok 1 depan. Kita akan lihat kelompok 1 kira-kira buat poster tentang apa ya? Depan semua. Ya, silakan sampaikan apa yang kalian buat. Donat. Ya, donat. Apa iklannya di situ? Lezat dan bergizi. Ya, lezat dan bergizi. Oke, sudah sangat bagus ya. Coba dulu kelompok 2, gantian ya. Kelompok 2 kasih tanggapan. Bagaimana dengan poster kelompok 1? Bagus. Ada yang kurang kira-kira? Gak ada. Mungkin kurang banyak donatnya? Bagus ya? Asli Pak donatnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tentang ini tadi ya, tentang produk makanan. Sekarang gantian ya, reklame yang
giliran nanti silahkan disampaikan apa yang kalian buat. Apa yang kalian buat diceritakan? Keberagaman ekonomi. Ya, keberagaman ekonomi apa aja di situ, profesi apa aja yang ada kalian buat di situ? Ibu guru. Ya, kemudian Tukang sampah. Petani. ya. Dan apa narasinya yang kalian buat? Apa narasinya? Berakat. Serius, yang lain perhatikan ya. Jangan diketawa ya lawannya yang maju ke depan. Tapi saling tetap menghormati dan menghormati dan saling menghargai. Iya, walaupun berbeda tetap saling menghargai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4 silahkan kasih tanggapannya bagaimana gambar kelompok 3. Bagus. Dari semuanya bagus ya. Oke. Silakan kembali ke tempat dulu yang kelompok 3. Dan kelompok yang terakhir ya, kelompok 4. Sampai di depan kelompok 4. Serius ya. Sampaikan hasil kerja kalian, apa yang kalian buat. Petani. Ya. Petugas kebersihan. Ya, dan Guru. ya, apa narasinya yang kalian buat di situ? Saling menghargai walaupun berbeda profesi. Ya, saling menghargai walaupun berbeda profesi. Oke, kelompok 3 kasih penilaian dulu bagaimana menurut kalian. Kelompok 4. Bagus ya. Semua mantapkan jempol ya untuk kelompok 4 ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Silahkan kembali. Yang tugas kalian, poster kalian kumpul ke depan. Ini satu orang posternya kumpul ke depan. Satu orang aja maju ke depan bawa posternya. Posternya ke depan, satu orang aja. Posternya aja. Posternya. Yang hasil gambar kalian tadi. Ya, ini posternya. Lagi belum nih? Dah, silakan duduk kembali ke lagi anak-anak, waktu kita sudah menuju penghabisan ya. Nah, seperti biasa untuk menguji pengetahuan kalian kembali, Bapak akan bagikan kalian soal formatif terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Ini dikerjakan secara individu ya. Individu itu artinya sendiri-sendiri. Diskusinya juga sekarang sendiri-sendiri. Yuk, Bapak kasih waktu ya 10 menit. Silahkan dikerjakan tugas individunya. Kalau kira-kira nanti waktu kita sama habis, itu dijadikan X saja ya.
tugas produktif tadi silakan kalian simpan, itu kita jadikan PR. Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau tanya terlebih dahulu terkait pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak Bapak senang belajar hari ini? Apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Apa saja? Iya, konsentrasi ya, ada Rek. Kemudian apa lagi kita pelajari tentang keberagaman ekonomi dan yang sudah kalian buat dalam bentuk poster tadi. Kalau boleh Bapak menilai, poster yang kalian buat sudah sangat-sangat bagus semuanya. Tapi yang paling bagus di antara yang bagus ya, ada yang paling bagus di antara yang paling bagus adalah kelompok 4. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Mereka buat poster tentang keberagaman ekonomi. Ada 3 profesi yang mereka sajikan dan narasinya sangat baik ya. Saling menghargai walaupun berbeda profesi. Nah, ini sangat penting bagi kita semua. Jangan pernah kita mengejek profesi orang tua teman kita, nggak boleh ya. Apalagi ngejek-ngejek nama orang tua, itu nggak boleh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh wakil ketua kelas. Dino, Bapak silakan. Siap semuanya. Jangan lupa pesan Bapak tetap senantiasa belajar di rumah, mengingat kita sebentar lagi akan menghadapi apa tadi? Ujian. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.